Di kedalaman hutan tropis yang lebat dan rimbun, di antara pepohonan yang menjulang tinggi dan lebat bak pilar-pilar raksasa, hiduplah Joko, seekor katak pohon hijau, mungil dengan bintik-bintik keemasan di punggungnya. Cahaya matahari yang tembus pandang hanya berupa bintik-bintik emas yang jatuh ke lantai hutan, menerangi dedaunan hijau tua dan tanah yang basah. Udara lembab dan harum dengan aroma tanah basah, dedaunan yang membusuk, dan bunga-bunga liar yang mekar semerbak. Hutan ini adalah labirin hijau yang tak berujung, sebuah dunia yang penuh dengan keajaiban dan bahaya, dihuni oleh beragam makhluk hidup yang saling berinteraksi dalam sebuah keseimbangan yang rapuh. Joko tinggal di puncak pohon besar yang ia sebut rumah, Ki Hujan. Pohon itu bagaikan istana bagi Joko, dengan cabang-cabangnya yang luas menyediakan tempat berteduh dan berburu. Dari ketinggian itu, Joko dapat melihat hamparan hutan yang luas, mendengarkan simfoni alam yang merdu dan misterius, dan merasakan hembusan angin sepoi-sepoi yang membawa aroma petualangan baru. Ia hidup sederhana, memakan serangga-serangga kecil yang hinggap di dedaunan, dan berjemur di bawah sinar matahari yang tembus pandang. Suatu hari, saat sedang berburu di antara dedaunan yang rimbun, Joko mendengar bisikan angin, sebuah legenda tentang bunga api. Bunga ajaib yang konon hanya mekar di puncak gunung batu api, gunung tertinggi di hutan ini. Legenda mengatakan bahwa bunga ini memancarkan cahaya yang luar biasa dan memiliki kekuatan untuk menyembuhkan segala penyakit. Rasa ingin tahunya yang besar membuncah. Meskipun Ki Hujan telah memberinya tempat yang aman dan nyaman, Joko merasa terdorong untuk mencari bunga api. Perjalanan Joko dimulai. Ia melompat dari satu dahan ke dahan lain, melewati sarang burung-burung yang sedang mengerami telur, menghindari gigitan semut rangrang yang galak, dan bersembunyi dari tatapan tajam elang Jawa yang sedang berpatroli. Ia bertemu dengan Pipit, seekor tupai kecil yang lincah dan pandai memanjat, yang bersedia menjadi pemandunya. Pipit mengenal setiap sudut hutan, setiap jalan rahasia, dan setiap bahaya yang mengintai. Perjalanan mereka penuh tantangan. Mereka harus menyeberangi sungai kecil yang deras arusnya dengan bantuan daun-daun lebar yang mengapung. Mereka harus menghindari jebakan laba-laba raksasa yang jaringnya seperti tirai kematian. Mereka harus bersembunyi dari ular piton yang besar dan mengerikan yang bersembunyi di balik akar pohon yang tua. Mereka bahkan harus menghadapi gerombolan monyet yang jahil yang mencoba merebut makanan mereka. Setelah beberapa hari perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya sampai di kaki gunung batu api. Pendakian ke puncak gunung adalah tantangan tersendiri. Lereng gunung yang curam dan berbatu, dipenuhi dengan tumbuhan liar yang berduri dan jalan setapak yang hampir tak terlihat. Tapi Joko dan Pipit tak menyerah. Dengan tekad yang kuat, mereka terus mendaki, saling membantu dan menyemangati satu sama lain. Pipit yang lincah memanjat di depan membuka jalan, sementara Joko mengikuti di belakangnya, melompat dari batu ke batu dengan hati-hati. Di puncak gunung batu api, di tengah bebatuan yang terjal dan terpapar angin, mereka menemukannya, bunga api. Bunga itu begitu indah, dengan kelopak merah menyala yang bercahaya lembut, memancarkan aura magis yang menenangkan. Joko merasa takjub dan terharu. Ia menyadari bahwa perjalanan panjang dan berbahaya yang telah ia lalui sebanding dengan keindahan dan keajaiban bunga api. Joko dan Pipit kembali ke Ki Hujan, membawa cerita dan pengalaman berharga dari petualangan mereka. Joko, yang dulunya hanya katak pohon kecil yang biasa, kini telah menjadi katak pohon yang berani dan bijaksana. Kisah Joko dan bunga api menjadi legenda baru di hutan tropis. Sebuah kisah tentang keberanian, persahabatan, dan keajaiban alam yang tak terduga.